Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat berjumpa lagi dengan Explore Dunia Alam. Kali ini Explore Dunia Alam akan menyapa saudaraku dulu ya, dari Sabang sampai Merauke. Salam santun, salam rahayu, 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 dan salam sejahtera selalu bagi saudaraku dimanapun saudaraku berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri sampai luar negeri ya, dari manapun saudaraku berada ya. Kita hari ini akan memperlihatkan keunikan-keunikan bambu unik Nusantara, pusaka-pusaka alam Nusantara dan pahatan alam Nusantara. Sebelumnya saya mohon saudaraku semuanya, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Bagi yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih, bagi yang belum subscribe saya juga mengucapkan terima kasih ya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu adalah ladang sedekah kita ya saudaraku. Dan dukung channel Explore Dunia Alam terus, supaya Explore Dunia Alam ke depannya lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke saudaraku, ini kita tunjukkan dulu ya bambu yang unik. Bambu ini bambu dari bambu apus ya, dan dia memiliki ranting saudaraku ya. Rantingnya seperti ini. Nah, banyak sekali ya, penuh ranting, dan ranting ini memiliki tuah yang luar biasa ya. Dan ranting ini masuk ke dalam ya. Nah, itu kelihatan yang di dalam itu masuk, banyak yang di dalam ya masuknya. Dalam itu banyak sekali yang ada di dalam ini, banyak sekali ya. Ini dinamakan pakem Rogo Sukmo atau Rajut Sukmo ya. Ini masuk. Seperti kita ketahui, bambu ini memiliki tuah yang luar biasa ya, memiliki tuah yang super unik ya, karena ada rajut yang masuk ke sini, ranting yang ini masuk ke dalam. Dan ini bagi bambu ini memang bambu sudah tergolong bambu unik, bisa diakui keunikannya ya, bisa dipastikan keunikannya. Bambu ini namanya Rajut Sukmo atau Rogo Sukmo. Jadi diri kita, kalau kita mencari diri kita, kita harus meraba-raba ya, masuk ke dalam ini, meraba-raba diri kita sendiri, supaya diri kita itu tahu asal usul diri kita ya. Nah, digambarkan dengan keunikan alam Nusantara melalui bambu unik. Jadi masuk ke dalam, kita meraba-raba diri kita, dalam pikiran kita raba-raba, dalam hati kita raba-raba. Apakah dalam pikiran kita bisa dipercaya kebenarannya, atau diri kita, dalam kolbu kita, dalam hati kita, atau dalam memori kita bisa dipercaya kebenarannya ya. Kadangkala kita meraba-raba diri kita, merasa bahwa diri kita itu benar, bahkan nanti dilihat di sisi orang lain tidak benar. Nah, itulah nanti pengetahuan di bambu Rajut Sukmo atau Rogo Sukmo ini seperti itu saudaraku ya. Kita harus mencari di kita sendiri, dimanapun diri kita berada, diri kita harus mengetahui asal usul ciptaan Sang Maha Kuasa. Dan bambu ini dipercaya masyarakat ya, untuk menetralisir hal-hal yang negatif ya, goib yang negatif ini bisa dinetralisir
dengan bambu unik ini. Dan bambu unik ini bagi siapapun yang mempunyai benda-benda unik atau benda-benda yang aneh ini untuk simbol diletakkan di dalam rumah untuk menetralisir hal-hal yang negatif ya. Dan ini untuk menenteramkan bagi pemiliknya ya, yang mempunyai bambu unik semacam pakem rogo sukmo atau rajut sukmo. Bambu ini sulit dicari ya keberadaannya, tapi jika dibandingkan kesulitannya itu memang setiap pembolang memang sulit, tapi bisa didapat, bisa dikatakan 1001 atau 10.001 orang yang mempunyai benda rajut sukmo atau rogo sukmo. Nah, ini memang bambu ini memiliki tuah yang luar biasa saudaraku ya. Dan semua ini tercipta dengan adanya Sang Pencipta sudah menciptakan bambu unik. Jadi bambu ini tercipta karena adanya 4 elemen di alam dunia kita ya, di bumi Nusantara kita, di bumi pertiwi kita, melalui proses angin, api, air, dan bumi. Jadi proses empat-empatnya itu menciptakan perjalanan hidup sang bambu ini, memiliki tuah yang pakem rogo sukmo atau rajut sukmo. Oke ya saudaraku, kita letakkan dulu, kita geser ke bambu yang kedua ya. Oke. Kita geser bambu yang kedua. Dan kalau kita sudah bisa meraba diri kita ya, akhirnya diri kita melalui proses bambu yang unik ini. Bambu ini bisa dikatakan kurung ya, kurung lam jalalah atau kurung tali sukmo karena ada rantingnya ini ya. Nah, bambu ini kalau kita sudah bisa meraba diri kita, asal usul kita dari mana kita bisa hidup, kita tercipta manusia dari apakah asal usulnya, nah, nanti bisa menimbulkan filosofi yang kurung ini ya. Dan kurung ini membentuk kurung, jadi diri kita itu dikurungi, diri kita diikat dengan namanya kurung tali sukmo. Kurung tali sukmo ini memiliki khasiat yang luar biasa ya. Seperti tadi, bagi siapa yang memiliki benda ini dan sudah dipercaya masyarakat ya, benda ini memiliki tuah dan memiliki kekuatan yang magis ya, memiliki kekuatan yang magis. Bagi siapapun yang memiliki benda ini diletakkan di rumah ya, mudah-mudahan ini benda ini bisa mendukung keberkahan dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Karena sesuatu benda ini tercipta karena ada sang kuasa menciptakan, pasti ada maksud dan kegunaannya. Semua itu tidak ada salahnya, karena Tuhan sudah menciptakan, pasti ada manfaat dan kegunaannya. Masa ciptaan Tuhan salah-salahkan, kan tidak juga toh. Nah, inilah berbentuknya kurung tali sukmo ya. Dan kalau sudah proses rogo sukmo atau rajut sukmo, nah itu nanti dia berkembang seperti ini. Ini yang ke versi yang kedua ya. Ini keren sekali ya, luar biasa untuk menenteramkan dalam rumah tangga bagi orang yang mempunyai bambu unik kurung tali sukmo. Keren bambu ini, memang keren luar biasa. Perbandingannya 1001 orang yang memilikinya
juga perbandingannya bisa 10.000 orang yang memilikinya. Oke ya saudaraku, ini yang kedua. Jadi kita lanjut yang ketiga. Dan bambu yang ketiga ini memiliki keunikan yang luar biasa ya. Nah, ini bambu ini satu ranting ya, satu, dan ujungnya ini dia menjadi dua saudaraku. Ini bukan rekayasa ya, ini asli dari alam. Ini ciptaan Sang Maha Pencipta, menciptakan keunikan satu jadi dua ya. Dari bawah ini satu, naik ke atas jadi dua. Nah, inilah kehidupan di alam dunia ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada awalan, ada akhiran, ada kehidupan, ada kematian, ada pertemuan, juga ada perpisahan. Nah, bambu ini mempunyai filosofi yang seperti itu ya. Ada kaya, ada miskin, ada bahagia, ada susah. Dan di sini mempunyai mata tunas dua, kanan dan kiri. Yang berjejer ini dikatakan pakem carang manten. Nah, carang manten ini luar biasa sekali ya kegunaannya ya, bagi orang yang sudah mempercayai ya. Karena masyarakat sudah mengakui bahwa bambu seperti ini namanya pakem bambu dampit, bisa dipercaya untuk kerukunan atau keharmonisan dalam rumah tangga. Bagi yang mempunyai rumah tangga yang congkreh atau merupakan rumah tangga yang kurang bahagia, banyak perjalanan yang tidak enak, nah ini bambu ini bisa menetralisir dan bisa memberikan ketentraman dalam manusia hidup ya. Keren. Ini ada tunas dua memang jadi satu, namanya carang manten ya. Nah, ini juga carang manten, keren. Ini juga carang manten. Kita baca dari bawah. Nah, di sini sudah carang manten ya, dua tunas berjejer. Batangnya satu, naik ke atas, baliknya carang manten. Naik ke atas lagi, carang manten lagi. Naik ke atas lagi, carang manten lagi ya. Naik ke atas lagi, carang manten lagi, dan naik ke atas lagi ada bercabang dua. Ini namanya dampit ya. Ini perpaduan satu dan dua. Jadi kalau manusia kita hidup itu ada perpaduan dua sisi kehidupan ya. Ada zahir, ada batin ya. Ada zahir, ada batin, dan zahir antara batin ini kita satukan. Karena ada zahir pasti ada batin. Jadi batin kita rasakan diawali dengan asal usul kita manusia hidup itu harus tahu dari mana asal usulnya. Nanti perjuangannya hidup semakin lama bisa menyatu. Yang namanya dampit ini dua jadi satu, satu jadi dua. Ini hal yang aneh dan hal yang unik di pakem bambu dampit. Keren sekali ya. Dan sudah kita baca pakem-pakemnya, dan sudah kita baca filosofinya ya. Nanti kalau untuk mengaji selanjutnya antara zahir dan batin itu kita di mana kita harus tahu ya. Dan di sini memang ada guratan ya di sini. Nah, ini dari bawah naik ke atas, ini guratan namanya sambung rasa. Jadi kalau kita mencari diri kita harus sambung rasa yang bisa menyelesaikan rasa kita kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam seisinya, dunia alam seisinya ya.
itulah melalui sambung rasa. Bisa sambung rasa itu melalui cerita-cerita dari leluhur kita, cerita-cerita dari orang tua kita, nenek kita, nenek buyut kita. Itu kalau ada suara-suara suara-suara burung ya, suara-suara burung yang kecil cemblek itu, ciprit ya, itu tanda-tanda 1 hari 2 hari itu pasti saudaranya akan datang dan berkunjung ke rumah. Itu bisa dipastikan ya, orang-orang dahulu sebelum adanya teknologis di zaman sekarang ini. Jadi dia memanfaatkan alam-alam dan kode-kode alam atau kejadian alam yang pernah dilaluinya. Oke saudaraku ya, kita mohon doa dan dukungannya terus. Jangan lupa subscribe, like dan komennya bagi YouTuber, bagi subscriber, dan bagi pecinta alam semesta, bagi sedulur semuanya dimanapun saudaraku berada ya, langsung aja subscribe, like dan komen. Dan penjelasan kali ini kita mau undur diri dulu ya. Nanti ketemu di video selanjutnya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudaraku, jangan dimasukkan hati ya. Kita tetap eksplor dunia alam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena eksplor dunia alam adalah manusia biasa, tidak luput salah dan silap. Kita tetap jaga kesilapan kita jaga kesalahan kita, karena kita manusia hanyalah sebatas manusia untuk berngabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.